Hello Sokerism. Catatan ini dibuat sehari setelah anti klimaks di Sydney 25 Maret kemarin. Dari seorang supporter yang bukan komentator atau pengamat sepak bola expert, apalagi mantan pemain sepak bola. Just pure isi hati seorang supporter yang kecewa atas pertunjukan kekacauan kemarin sore jelang buka puasa. Mungkin sedikit terlambat, karena sudah banyak yang membuat konten tentang pertandingan ini. Tapi saya rasa kekecewaan tentang kekacauan kemarin masih akan membekas hingga beberapa hari mendatang. Secara pribadi, hasil yang terjadi membuat kita sedih. Seperti yang sudah disebut di video sebelum ini. Susah untuk tidak berekspektasi di saat semuanya seharusnya telah berjalan sesuai rencana. Sekali lagi, ini tetap berhubungan dengan ekspektasi. Siapa sih? Let's be fair, 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih bisa ada di level ini. Tidak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali ini olahraga proses. Proses adalah memulai dari awal hingga mencapai tujuan. Dan kita telah mengabaikan orang yang telah bersusah payah meletakkan ekspektasi kita di tempat yang paling tinggi. Memaksa orang lain menyelesaikan prosesnya, maka itu tidak relevan lagi dengan kata proses. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dia memikul tanggung jawab penuh untuk menuntaskan, bukan untuk memulai lagi dari awal. 4 laga sisa, 4 langkah menuju Piala Dunia, dan kita mengganti nahkoda yang jelas akan membutuhkan waktu. Ini bukan proses, ini adalah penghakiman. Mengapa menangis, Pak Erick? Dengan segala hormat, Pak Erick Thohir, Anda adalah ketum PSSI terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Mungkin yang terbaik setelah Insinyur Suratin Sosro Sugondo, pendiri PSSI. Dengan segala atribut dan sumber daya yang Anda miliki, kekayaan, relasi, pamor, kecerdasan, reputasi, dan power, Anda bisa membuat sepak bola Indonesia hebat dan terkemuka di mata dunia. Ya, minimal di Asia. Iya, Anda sudah melakukannya dengan cukup baik sejauh ini. Walau mungkin belum sempurna, terutama untuk tim nasional kita. Dan dengan alasan pelatih sebelumnya gagal membangun chemistry di ruang ganti karena kendala bahasa, Anda mengambil keputusan yang menurut saya sebuah kesalahan fatal. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van hoezo nu, maar van de andere kant ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen of die de president had ingeslagen zeg maar van. Dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach, ja, is het dan ooit een goed moment zeg maar ja, dat is om die coach te vervangen. Ja. Heb je de bank achter Patrick Kluivert gezien? Nou, ik heb nog nooit zoveel entourage gezien bij een nationaal elftal. Van alles en nog wat. Er stond een heel goed stuk in Voetbal International. Er zit gewoon een project achter van zo'n megalomane minister die nu het voetbal naar zich toe heeft getrokken. Dat is de oud-eigenaar van Internationale, Erik Torier. Daar zijn ze ook nog net van bijgekomen dat hij daar een paar jaar de boel naar de galamise heeft geholpen. Maar die komt dan met zo'n plan en zo'n project. Het helpt het voetbal daar natuurlijk op geen enkele manier vooruit. Want hoe je het ook bent of verkeerd, het blokkeert. Het is opportunisme ten top. En als je dan inderdaad tegen Australië met 5-1 eraf gaat en dus komende week misschien met 0-1 tegen Bahrein.
Kami tidak mengenal Anda secara pribadi. Mungkin salah jika berbicara terlalu banyak tentang orang yang bahkan tidak kita kenal secara personal. Tapi sebagai supporter sepak bola, Anda adalah nama yang paling kami banggakan ketika Anda terpilih menjadi presiden federasi kami. Wajah optimis Anda, reputasi Anda membawa harapan bagi kegelapan sepak bola negara ini setelah bertahun-tahun. Dan kombinasi Anda dengan orang Korea yang sederhana ini adalah kombinasi terbaik yang membawa ekspektasi supporter negeri ini sejauh ini di titik ini. Sampai Anda sendiri yang merusaknya. Jadi kenapa menangis? Saya juga ngeri membayangkan PSSI tanpa seorang Erick Thohir. Tapi bukan berarti tanggung jawab harus tentang mengundurkan diri. Jadi, tanggung jawablah. Angkat wajah Anda. Berjalanlah ke ruang ganti seperti biasanya. Ketuk pintu locker room dan berpidatolah dengan berapi-api di hadapan para pemain seperti yang sebelumnya sering Anda lakukan. President of the federation, all the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Di mana ancaman mundur yang kata humas Anda itu bisa membangkitkan semangat tim, bukannya itu manjur. Jadi, inilah kesempatan Anda untuk mengambil panggung dan membuktikan bahwa keputusan Anda benar. Welcome, Patrick. I know you. I felt the adrenaline. Good luck. Dan untuk Coach Patrick Kluivert dan stafnya, selamat datang di Indonesia. Sebenarnya ini sedikit salah sasaran sih kalau kita 100% menyalahkan Anda. Sebab Kluivert hanya karyawan yang dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan karyawan sebelumnya yang sebenarnya sudah sangat bagus. Hanya saja dia melakukannya dengan caranya sendiri. Dan itu wajar. Dan tentu jelas berbeda. Jadi ini tentu tidak adil bagi seorang Kluivert. Tapi maaf. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Bermainlah cerdik. Alih-alih bermain total football dan memenangkan laga untuk supporter. Jangan biarkan Bahrain menertawakan kami di Gelora Bung Karno 25 Maret nanti. Lihatlah lautan merah di segenap penjuru stadion. Kabarnya tak satu pun supporter Bahrain berani datang. Maka 25 Maret nanti di GBK akan menjadi 100% milik kita. 5 hari menjelang hari raya biasanya orang-orang Indonesia melakukan tradisi mudik lebaran. Tetapi tahun ini luar biasa mendengar kabar tiket terjual habis hanya untuk menonton pertunjukan Anda dan tim Anda. Jadi tugas Anda adalah memenangkan laga, bagaimanapun caranya. Dan jangan takut meski cara itu adalah bermain compact defense seperti pelatih sebelumnya. Jangan pedulikan omongan nyinyir pihak-pihak yang tidak peduli dengan sepak bola Indonesia. Percayalah, supporter selalu ada di belakang Anda, meski kemarin mereka meneriakkan nama pelatih sebelumnya. Itu bukan karena membenci Anda, itu adalah satir bahwa mereka sudah lelah dengan ini semua. Mereka tidak butuh proses. Saat ini, mereka butuh memenangkan pertandingan. Tugas Anda adalah memenangkan pertandingan untuk mereka semua, bukan mengulangi kekacauan seperti kemarin. Ya, paling tidak di tengah kekacauan ini masih ada secercah harapan dari sang kapten kami, dan juga dari kepingan puzzle terakhir yang seharusnya dimiliki pelatih sebelumnya. Ingat, ini tidak lagi tentang proses, tapi penghakiman. Dan buat seluruh supporter Garuda dimanapun Anda berada, udah yuk, ikhlasin aja. Nggak apa-apa, kan targetnya 2030.